Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar kontrol motor listrik, goal starter, dan simulasi CAD Simu. Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Oke, untuk konsep dasarnya, di sini kontrol motor listrik merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, sekaligus memberikan perlindungan pada motor agar dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan operasional. Kebutuhan itu bisa berupa pengaturan kecepatan motor, arah putar, torsi yang dihasilkan, maupun lama waktu motor beroperasi. Pada sistem kontrol klasik, prinsip kerja utamanya memanfaatkan kontak NO atau yang biasa disebut normally open dan NC atau yang biasa disebut normally close yang disusun dalam sebuah rangkaian. Kontak ini bekerja seperti saklar otomatis yang bisa membuka atau menutup arus listrik sesuai kondisi tertentu. Dari prinsip sederhana ini, aliran listrik motor bisa dikendalikan dengan lebih teratur. Jadi, secara sederhana, kontrol motor ini berfungsi sebagai otak dari motor listrik. Tanpa sistem kontrol, motor hanya bisa menyala atau mati tanpa adanya pengaturan yang lebih fleksibel. Kemudian, jenis kontrol motor dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kontrol klasik dan kontrol modern. Kontrol klasik menggunakan komponen dasar seperti relay, kontaktor, tombol tekan, dan MCB. Sistem ini masih banyak digunakan sampai sekarang, terutama karena lebih mudah dipahami dan lebih murah untuk dipasang. Namun, sifatnya lebih terbatas karena umumnya bekerja secara manual atau semi-otomatis. Kemudian ada kontrol modern, menggunakan perangkat yang lebih canggih seperti PLC atau yang biasa disebut Programmable Logic Controller. Kemudian ada sensor otomatis dan inverter atau VFD atau yang biasa disebut Variable Frequency Driver. Dengan kontrol modern, sistem bisa diprogram sesuai kebutuhan, mampu menyesuaikan kecepatan motor dengan lebih fleksibel, serta mudah diintegrasikan ke sistem otomasi industri yang lebih besar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kontrol klasik itu cocok untuk sistem sederhana dan biayanya rendah, sementara kontrol modern lebih unggul untuk kebutuhan industri yang lebih kompleks atau lebih ribet lah intinya, dan sangat membutuhkan fleksibilitas tinggi. Lanjut, kemudian ada penerapan di industri. Sistem kontrol motor listrik tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar digunakan dalam berbagai sektor industri, seperti industri manufaktur. Motor listrik sering digunakan untuk menggerakkan konveyor, mesin CNC, hingga robot industri. Semua itu memerlukan kontrol motor agar dapat bekerja presisi, sinkron, dan otomatis sesuai kebutuhan produksi. Kemudian ada di industri pengolahan, misalnya pada pabrik makanan, minuman, atau kimia. Motor listrik menggerakkan pompa, mixer, serta blower yang harus dikontrol dengan stabil agar proses produksi tidak terganggu. Kemudian ada sektor transportasi. Kita bisa lihat penggunaannya pada lift, eskalator, dan crane. Semua peralatan ini membutuhkan kontrol motor untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta efisiensi pergerakan. Kemudian ada di industri energi. Motor dipakai untuk mengatur turbin, sistem pendingin, hingga pompa di pembangkit listrik. Kontrol motor memastikan pasokan energi tetap stabil, efisien, dan tidak mudah terganggu tentunya. Dari contoh-contoh yang ada di atas tadi, yang ada kita tampilkan ini, terlihat bahwa kontrol motor adalah bagian-bagian penting dari hampir semua bidang industri di zaman modern ini. Oke, selanjutnya komponen utama. Untuk komponen utama kita di sini pertama ada saklar atau pengendali arus listrik sederhana. Fungsi saklar adalah perangkat dasar yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Ini memungkinkan kontrol manual terhadap daya ke perangkat. Cara kerja saklar sendiri yaitu dengan menggerakkan kontak mekanis. Ketika kontak bersentuhan, arus mengalir. Ketika terpisah, aliran arus terhenti. Mekanisme dapat berupa tuas, tombol, atau putaran. Jenis-jenis saklar yang
ada di sehari-hari, yaitu saklar tunggal untuk satu lampu, saklar ganda untuk 2 lampu, dan saklar seri untuk mengontrol 2 beban terpisah dari satu lokasi. Saklar tukar juga umum digunakan untuk mengontrol dari 2 lokasi. Kemudian ada miniatur circuit breaker atau yang biasa disebut dengan MCB. MCB sendiri berfungsi untuk melindungi rangkaian listrik dari 2 kondisi berbahaya, kelebihan beban atau arus yang terlalu tinggi untuk waktu yang lama, dan hubung singkat atau lonjakan arus yang sangat besar dan tiba-tiba. Cara kerjanya sendiri yaitu saat terjadi kelebihan arus, elemen bimetal di dalam MCB akan memanas dan membengkok, memicu mekanisme trip atau yang biasa kita sebut jepret atau jeklek. Untuk hubungan singkat, kumparan elektromagnetik akan menghasilkan medan kuat yang langsung memutuskan sirkuit. Untuk keunggulannya sendiri, berbeda dengan sekring yang harus diganti, MCB dapat di-reset setelah kondisi abnormal teratasi, menjadikan solusi perlindungan yang praktis dan efisien, jadi kita nggak perlu gonta-ganti. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan instalasi listrik, rumah, dan industri tentunya. Next, untuk komponen selanjutnya kita di sini ada kontaktor. Kontaktor atau saklar elektromagnetik yang berarus tinggi, yaitu gunakan untuk mengendalikan aliran daya listrik yang sangat besar, seringkali pada aplikasi industri seperti motor listrik, pemanas, dan pencahayaan berdaya tinggi. Prinsip untuk elektromagnetik ini sendiri yaitu cara kerjanya melibatkan kumparan elektromagnetik yang ketika dialiri arus akan menghasilkan medan magnet untuk menarik atau melepaskan kontak utama sehingga menghubungkan atau memutuskan sirkuit daya. Untuk komponen kritisnya sendiri terdiri dari kumparan atau coil, kemudian ada kontak utama untuk sirkuit daya, dan kontak bantu untuk sirkuit kontrol atau indikasi status. Kemudian selanjutnya kita ada relay di sini atau yang biasa disebut dengan saklar yang dikendalikan secara elektrik. Fungsi relay sendiri yaitu berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh sinyal listrik lain yang lebih kecil. Ini sangat memungkinkan sirkuit daya tinggi dikendalikan oleh sirkuit kontrol daya dengan daya yang rendah. Relay ini sendiri sangat penting dalam otomatisasi dan sistem kontrol, seperti pada sistem keamanan, otomotif, atau pengontrol industri. Cara kerjanya sendiri, ketika arus kecil dialirkan ke kumparan relay, ia menciptakan medan magnet yang menarik armatur. Gerakan armatur ini kemudian membuka atau menutup kontak listrik sehingga mengontrol sirkuit daya yang terhubung. Jenis relay dapat dibedakan menjadi relay elektromagnetik yang menggunakan prinsip induksi magnet dan relay solid state yang menggunakan komponen semikonduktor tanpa bagian bergerak yang menawarkan kecepatan dan umur pakai yang lebih panjang. Selanjutnya ada overload relay. Untuk overload relay sendiri, itu untuk relay yang bebannya berlebih. Dirancang khusus untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat arus berlebihan yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan panas berlebih dan kegagalan isolasi. Kemudian deteksi arus berlebih secara presisi mendeteksi arus yang melebihi batas aman yang telah ditentukan. Jika kondisi ini berlanjut, relay akan memicu pemutusan sirkuit motor. Kemudian prinsip bimetal. Prinsip kerjanya seringkali didasarkan pada elemen bimetal yang terdiri dari 2 logam yang berbeda. Kemudian panas dari arus berlebih tersebut membuat bimetal membengkok, mengaktifkan saklar yang memutuskan daya motor. Selanjutnya di sini ada timer. Timer sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol operasi peralatan listrik berdasarkan durasi waktu. Ini memungkinkan otomatisasi proses yang membutuhkan jeda atau jadwal tertentu. Cara kerjanya sendiri, timer dapat menggunakan rangkaian elektronik untuk timer digital atau mekanis untuk timer analog. Untuk menghitung interval waktu yang telah diatur, setelah waktu tercapai, ia akan mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit yang terhubung. Jenisnya sendiri terdapat 2, yaitu timer analog dan timer digital. Timer analog sendiri seringkali dengan putaran atau knob untuk mengatur waktunya, jadi dia manual begitu. Untuk timer digital biasanya dengan layar LCD dan tombol untuk pengaturan yang lebih presisi.
Aplikasi umumnya meliputi lampu taman otomatis, mesin industri, atau sistem irigasi. Selanjutnya ada standarisasi warna kabel. Untuk standarisasi warna kabel sendiri dalam instalasi listrik, penggunaan warna kabel bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari keselamatan. Menurut PUIL 2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik, warna kabel fasa sudah diatur sebagai berikut. L1 atau R itu adalah merah, kemudian L2 atau S itu adalah kuning, kemudian ada L3 atau T itu sama dengan hitam. Dengan adanya standarisasi ini, teknisi lebih mudah mengenali jalur fasa saat pemasangan, perawatan, maupun perbaikan. Intinya pada saat maintenance juga. Kemudian selain itu, resiko kesalahan kesambungan bisa dikurangi sehingga keselamatan kerja pun lebih terjamin. Tanpa standarisasi, proses instalasi listrik bisa membingungkan dan berpotensi menimbulkan bahaya serius. Kemudian selanjutnya, rangkaian Doll Starter. Rangkaian Doll Starter itu sendiri adalah metode paling sederhana yang digunakan untuk menyalakan motor 3 fasa. Prinsipnya, motor langsung dihubungkan ke sumber listrik melalui kontaktor. Dalam rangkaian Doll Starter terdapat 2 bagian utama, yaitu rangkaian daya, yaitu jalur utama yang mengalirkan arus listrik langsung ke motor. Kemudian ada rangkaian kontrol, berfungsi sebagai pusat pengendali untuk mengoperasikan motor melalui kontraktor, tombol tekan, atau relay. Kemudian kelebihan dari Doll Starter adalah rangkaian sederhana yang mudah dipasang dan biayanya lebih murah. Namun, kelemahannya terletak pada arus start yang cukup tinggi, sehingga biasanya hanya digunakan untuk motor berkapasitas kecil hingga menengah. Pada motor besar, metode ini bisa membebani jaringan listrik, jadi jarang sekali digunakan di motor-motor besar. Kemudian lanjut kita ke simulasi Doll Starter menggunakan software CAD Simu. Selanjutnya untuk simulasinya sendiri di sini kita buat ini untuk 3 fasenya. Selanjutnya terus kita pasang MCB. Oke, lanjut lagi di sini kita ambil ke konduktornya, ya itulah. Terus lanjut ke motor. Oke, kita pakai motor yang ini ya guys. Oke, terus kita pakai MCB 1 fasanya untuk menyalurkan di sini. Oh sorry, itu ada dulu. Kita ambil konektor dulu, terus lanjut kita wiring sedikit-sedikit. Oke, kita wiring, kita sambungin berurutan aja input dan outputnya. Lanjut ke yang 3 fasa, kemudian ke pusbat, ke MCB, lanjut ke itu kontaktor, ya namanya kontaktor. Selanjutnya ke MCB lagi. Udah, kalau udah semua kita lanjut ke yang MCB 1 fasanya. Ini MCB 1 fasa. Kemudian kita ambil ke kontak bantu untuk tornya sendiri di sebelah sini. Oke, lanjut. Kemudian kita ambil NC, kemudian ambil NO. Terus selanjutnya kita pakai coil. Oke, untuk menyambungkan ya tentunya. Selanjutnya kita kasih nama, kita namain di sini, kita posisi kita kasih nama K aja, terus kita tambahin functionnya jangan lupa. Terus selanjutnya semuanya jangan lupa ya, ini kita juga yang ini, sorry, oh itu udah bener guys. Nah ini udah bener, kita kasih nama dan functionnya. Oke, di sini function kita pakai T1. Selanjutnya oke, kita tambahin sesuai ya guys, sesuai yang disambungin. Jadi kalau misalkan kontaktor ya sama yang push button tadi itu nyambung kotak bantunya, ini tornya. Nah itu kita fungsinya harus sama biar bisa nyambung, biar terkonek, intinya biar ke trigger. Selanjutnya kita wiring juga di sini. Oke, di
lanjut wiring terus. Nah, terus kita sambungin ke yang pertama L1. Selanjutnya kita tambahin ini kontak bantu NO, kemudian kita tambahin juga kontak bantu NC. Lanjut kita tambahin. Oke, kita ambil LED-nya 2 ya, kita tambah. Oke, kita copy. Lanjut kita namain lagi functionnya, jangan lupa. Kemudian ini namanya juga diganti, kalau biar lebih mudah, untuk memudahkan kita mengingat-ingat, kita ganti namanya aja. Lanjut. Oke, kita ganti on. Lanjut lagi, di sini kita ganti lagi functionnya sesuai dengan yang connect-nya tadi ya. Ini juga diganti. Oke. Dan lanjut kita ke wiring lagi, ke sini kita pakai warna biru. Oke. Wiring. Lanjut. Wiring lagi, kita di sini ganti warna. Oke, lanjut. Sorry, sebentar. Oke. Down. Lanjut. Seperti ini kurang lebih. Oke, kita apply simulationnya. Lanjut. Ini kita nyalain, sudah nyala, terus kita tombol on-nya dinyalain dan nyala satunya LED-nya. Lanjut. Dan kalau kita misal pencet tombol off-nya, itu bakal mati ya guys. Kita bakal ulang lagi. Oke, sorry di sini. Kita tambahin ground-nya dulu. Oke. Nah, ini kita nyalain, kemudian kita on. Di sini posisinya. Nah, kalau kita on, dia pindah lampunya ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.